haid hanya ada kuning-kuningnya gitu ya. Nah, kalau ini enggak segar ya, yang di luar kebiasaan seorang disebabkan karena urat yang terputus gitu ya. Intinya bahwa darah istihadah adalah darah yang keluar di luar ya, di luar kebiasaan haid atau nifas. Nah, seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita mengidentifikasi, nah di sini sudah saya identifikasi ya beberapa contohnya gitu ya, sehingga ketika kita mendapati ini, itu jelas kategorinya istihadah gitu ya. Yang pertama, darah yang keluar saat seorang wanita belum mencapai usia 9 tahun hijriah ya ibu-ibu ya. Karena kemarin ketika kita membahas tentang haid ya, para ulama dari penelitian yang mereka lakukan itu memberikan batas minimal usia haid adalah 9 tahun gitu ya. Sehingga jika belum mencapai usia 9 tahun, 9 tahun hijriah ya, itu bisa jadi belum 9 tahun tapi hitungan Masehi gitu ya. Kalau hijriahnya sudah, karena 1 tahun dalam hitungan hijriah itu hanya terdiri dari 354 hari plus 1/5 hari. Kan beda. Kalau Masehi kan 365 gitu ya. Mungkin kalau kita ngitungnya pakai kalender Masehi belum 9 tahun, tapi sebenarnya dia sudah 9 tahun jika dihitung dengan kalender Hijriah gitu ya. Nah, ini jadi itu adalah darah istihadah gitu ya. Sebagai contohnya nih ada kasus ya, beberapa kasus itu bayi yang bahkan baru lahir itu beberapa hari mengeluarkan darah dari kemaluan seperti darah haid. Nah, ini ternyata setelah dilakukan riset ya, penelitian itu bukan haid ya, itu adalah pengaruh dari hormon yang berlebih yang ada pada ibunya itu bisa terutama ya mereka-mereka yang ikut konsumsi hormonal ya, itu ya seperti KB dan sebagainya, itu bisa ya masuk ke tubuh si bayi gitu ya. Karena haid itu adalah darah alami yang diproduksi oleh tubuh kita ketika tubuh kita sudah mampu memproduksi hormon estrogen dan progesteron gitu ya. Dan itu ketika seorang wanita pada usia tertentu ya, dari penelitian ulama adalah 9 tahun gitu ya. Jadi kalau kurang dari itu disampaikan oleh para ulama sebagai darah istihadah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah darah yang keluar bukan pada waktu atau kebiasaan haid. Ya, ini. Jadi misalnya seorang yang biasa haid 7 hari gitu. Dan di hari ke-7 sudah bersih sebenarnya. Terus hari ke-8 keluar lagi gitu ya. Mungkin karena stres dan sebagainya. Ini jelas bukan haid tapi adalah istihadah ya. Atau biasanya 7 hari nih baru bersih 1 minggu. 6 hari sudah keluar lagi. Nah, ini juga istihadah karena itu di luar kebiasaan dan juga sebagaimana disampaikan oleh para ulama ya di dalam berbagai referensi buku fikih itu minimal jeda antara 2 haid itu adalah 15 hari atau 2 pekan gitu. Itu normalnya. Jadi sehingga ketika antara haid 1 dengan haid yang lain, yang kedua itu kurang dari itu, kemungkinan yang kedua itu adalah istihadah kecuali mereka yang bertipikal haid terputus-putus ya. Jadi 2 hari haid, 2 hari suci, kemudian 5 hari haid gitu. Itu berbeda lagi ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ya, termasuk istihadah juga adalah darah yang keluar saat robek atau pecahnya selaput perawan atau selaput hymen atau selaput darah gitu ya. Misalnya seorang yang baru menikah gitu ya dan dia bukan dalam keadaan haid itu biasanya ya di awal berhubungan itu akan mengeluarkan darah ya karena memang dia masih tersegel gitu ya. Nah, itu bahkan bisa berhubungan yang kedua dan ketiga masih mengeluarkan darah itu bisa sangat bisa gitu ya karena tipikal selaput dari masing-masing wanita ini juga berbeda. Ada yang tebal, ada yang tipis begitu ya. Sehingga keluarnya darah juga berbeda-beda kasus yang dialami antara wanita satu dengan yang lain. Jadi kalau keluar darah itu akibat pecah atau robeknya selaput perawan tadi, nggak mungkin ya masuk haid, enggak, masuk nifas apalagi gitu ya. Jelas itu adalah istihadah ya.
Kemudian yang keempat, sebagaimana disampaikan oleh jumhur yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa maksimal haid itu adalah 15 hari, ya. Itu pun bagi yang memiliki kebiasaan tersebut, ya. Sehingga ketika seorang misalnya haid dalam sebulan 2 kali antara haid pertama dan kedua itu dijumlahkan, ya sudah lebih dari 15 hari, maka selainnya ya itu adalah istihadah. Oke. Itu. Kemudian yang kelima adalah darah yang keluar setelah nifas yang lebih dari 40 hari yang bukan jadwalnya haid ya Ibu-ibu. Kalau jadwalnya haid maka itu haid. Kalau bukan jadwalnya haid maka itu istihadah ya. Itu secara umumnya. Tapi bagi yang memang warna darahnya karakternya masih sama seperti sebelumnya, ya mungkin dia adalah termasuk wanita yang memiliki durasi nifas yang panjang ya, sehingga dia bisa memakai pendapat yang kedua di mana maksimal nifas adalah 60 hari. Sehingga selama sebelum 60 hari itu semua darah yang keluar masuk ke dalam kategori darah nifas ya. Tapi selebihnya adalah istihadah gitu ya. Kemudian yang keenam ini saya beri warna yang berbeda karena ini paling banyak kasusnya ya. Darah yang keluar akibat KB itu sangat banyak sekali ya Ibu-ibu ya, dari kasus-kasus spotting flek yang ada itu akibat KB ya. Apapun model KB-nya, apakah itu IUD, apakah itu spiral, implan, susu, hormon ya, macam-macamnya itu ya, suntik, pil, itu sama saja berakibat pada ketidak beraturannya jadwal haid. Makanya kami rekomendasikan siapa saja yang ikut KB itu harus hafal betul kalender haid dia. Nah, jangan sampai ada persepsi bahwa setiap keluar darah itu menghalangi kita sholat. Padahal itu tidak alami. Dan kemarin kita sudah sampaikan kan, definisi haid itu adalah darah normal, darah alami. Sedangkan jika seseorang itu ikut KB, itu darah keluarnya tidak alami. Ya. Dan sesuatu yang tidak alami itu tidak dikategorikan sebagai haid. Akan tetapi adalah istihadah gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya, darah yang keluar saat hamil yang tidak rutin gitu ya. Kenapa saya tuliskan yang tidak rutin? Karena ada kasus dan fakta di lapangan, ada seorang yang hamil dan dia masih bisa haid, meskipun ini 1.000.001 ya kasus langka, tapi ada gitu ya. Jadi kalau dia rutin keluar setiap bulan, ya ini terkait dengan anatomi tubuh dia yang berbeda dengan kita gitu ya. Nah, itu maka ya dia hamil bisa tetap haid gitu. Tapi umumnya wanita itu kalau hamil itu tidak haid, sehingga ketika terjadi flek ketika hamil maka itu masuk ke dalam kategori istihadah ya. Kemudian yang kedelapan, ini juga saya beri warna yang berbeda karena ini kasusnya juga banyak ya. Darah yang keluar karena penyakit, Ibu-ibu ya. Contohnya biasanya miom, ya, kista, cancer gitu ya. Nah, itu apalagi jika dia sudah menopause. Ya, ini banyak dari hasil sharing dengan teman-teman yang spesialis obgyn gitu ya. Jika seorang itu sudah menopause gitu ya, itu menopausnya sudah setahun lebih, itu akan peluang untuk kembali haid itu sangat kecil sekali. Ya, sehingga jika seorang yang wanita sudah menopause lebih dari 1 tahun, kemudian tiba-tiba kok dia keluar darah, itu sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya. Ada kemungkinan dari beberapa data yang disampaikan oleh teman-teman spesialis obgyn itu ya, 90%-nya adalah karena penyakit. Gitu ya. Nah, ini sehingga ketika dokter mengatakan itu karena penyakit, baik itu yang sudah menopause atau sebelum menopause ya, nah itu maka masuk darahnya masuk ke dalam kategori darah istihadah ya. Kemudian yang ke-9 tadi yang sudah saya jelaskan ya, keguguran yang usia kehamilannya
ya, kurang dari 90 hari ya, yang atau lebih dari 90 hari akan tetapi yang terlahir itu belum berbentuk prototipe manusia, yaitu termasuk ke dalam kategori istihadah ya. Semoga ini membantu ya Ibu-ibu ya. Ini hanya sebenarnya kami kumpulkan dari kasus-kasus yang ada, kemudian kita rujuk ya dari definisi haid, pengertian haid, kemudian juga nifas. Nah, semua yang kita sebutkan ini tidak masuk ke dalam kategori haid, tidak juga masuk ke dalam kategori nifas ya, sehingga kalau tidak masuk ke dalam kategori haid atau nifas ya pasti masuk ke dalam kategori yang ketiga, yaitu istihadah gitu ya, sehingga nanti hukumnya akan berbeda ya. Nah, untuk bisa membantu juga kita bisa berikan nih beberapa perbedaan ya. Perbedaan antara haid, nifas dan istihadah ya. Perbedaan masa. Kalau haid itu 1 sampai 15 hari, tapi sekali lagi yang harus dicatat betul adalah kebiasaan ya, itu sangat penting. Bagi yang kebiasaannya tidak 15 hari ya nggak boleh memakai batas maksimalnya. Kemudian nifas itu bisa minimalnya tidak ada, maksimalnya 40 sampai 60 hari. Adapun istihadah ini tidak tentu ya. Waktunya kalau haid ya maklum ya setiap bulan. Kalau nifas itu karena proses persalinan. Kalau istihadah tidak tentu juga gitu ya. Kemudian dari aroma, haid ini aromanya khas ya, tajam, tidak sedap gitu. Cenderung panas ya darahnya, anget gitu. Sehingga kalau telat mengganti pembalut itu sering iritasi gitu ya. Nah, kalau nifas ini juga karakternya mirip dengan haid, hanya dia ada tambahan warna-warna kuning ya. Itu sisa-sisa dari proses persalinan gitu. Kalau istihadah ini pada umumnya sama seperti darah luka ya. Dia segar ya, baunya juga tidak khas gitu. Warnanya haid ini merah kehitaman, kalau nifas tadi ya ada kuning-kuningnya. Nah, kalau istiadah itu merah segar. Kalau di USG itu tempat keluarnya juga berbeda Ibu-ibu ya. Kalau haid itu dari dalam rahim, bagian dalam maksudnya, bagian dalam rahim seperti nifas juga. Nah, kalau istiadah itu tidak ya. Bagian luar atau bawah atau uratnya gitu ya, leher rahim, urat rahim gitu, bawah rahim gitu ya. Nah, untuk sifatnya haid itu pekat, kalau nifas itu kadang-kadang encer. Nah, kalau istihadah adalah encer ya. Untuk hukumnya haid dengan nifas sama, kalau istihadah itu tidak ada kecuali untuk berhubungan intim harus dikonsultasikan dengan dokter apakah beresiko atau tidak. Kalau beresiko maka syariat mengharamkannya. Kalau tidak beresiko maka syariat membolehkannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dororo wala diror. Kita tidak boleh melakukan aktivitas yang membahayakan diri kita ataupun membahayakan orang lain, gitu ya. Nah, dari keterangan tadi bisa kita simpulkan juga bahwa wanita yang memiliki masa haidnya berhenti normal, gitu ya, selama ada darah maka dihukumi haid selama kurang dari 15 hari, ya bagi yang belum memiliki kebiasaan ya. Akan tetapi bagi yang telah memiliki kebiasaan, dikatakan kebiasaan itu jika sudah mengalaminya 3 kali atau lebih, maka tidak boleh menjadikan 15 hari itu sebagai batas maksimal haid dia. Yang lebih tepat adalah dikembalikan kepada kebiasaan sebelumnya. Gitu nggih? Gitu. Nah, adapun yang keluar lebih dari kebiasaan atau 15 hari itu masuk ke dalam kategori istihadah poin yang kedua tadi ya. Nah, untuk wanita yang darah haidnya tidak berhenti, nah itu udah pasti adalah istihadah. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini kemarin sebenarnya sudah kita spill ya di pembahasan haid. Ya, ini cara menentukan apakah itu istihadah atau bukan. Yang paling pertama adalah kembalikan kepada kebiasaan. Bukan kebiasaan wanita pada umumnya atau kebiasaan orang lain, tapi kebiasaan kita sendiri. Ya. Nah, ini
disampaikan oleh Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubais yang dia mengalami istihadah dan berkonsultasi kepada beliau. Ya, jadi Fatimah ini datang kepada Rasulullah dan beliau Fatimah ini berkata, "Ya Rasulullah, ini ustahadu fala adhur. Afa ada ussalah?" Saya itu kok terus-menerus keluar darah istihadah gitu ya dan tidak pernah suci. Apakah saya harus meninggalkan sholat gitu ya? Kemudian Rasulullah dengan sangat jelas memberikan jawaban la. Mestinya tidak seperti itu. Inna dzalika irkun ya. Karena darah yang keluar terus-menerus itu dipastikan adalah penyakit. Gitu ya. Nah, terus bagaimana dong hukumnya? Walakin da'is shalah qadaral ayyamil lati kunti. Maaf ini salah ketik ya. Kunti bukan kunta. Kunti tahidina fiha. Kamu hanya boleh meninggalkan sholat sebanyak hari-hari yang sebelumnya kamu biasa haid. Ya. Nah, kalau sudah lewat dari kebiasaan, summa igtasili, kamu harus mandi wasolih dan melaksanakan sholat. Nah, jadi kebiasaan sebelumnya itu jadi rujukannya, ya. Nah, kemudian juga ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Habibah binti Jahas, ya. Beliau Rasulullah bersabda, umkusi kodromakanat tahbisuki haidotuki. Ya, diamlah kamu artinya tidak sholat, tidak puasa, tidak melayani suami, ya. Dalam tanda kutip ya melakukan hubungan intim. Kalau melayani yang lain kan kemarin sudah kita sampaikan boleh ya. Sebanyak hari di mana kamu biasa haid, gitu ya. Summa iltasili. Kalau sudah di luar kebiasaan, maka kamu harus mandi dan sholat. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jika kebiasaannya tidak teratur bagaimana? Ya, bisa diidentifikasi dari warna dan bau darahnya. Ibu-ibu ya, sebagaimana tadi juga sudah saya sampaikan dan ini disampaikan juga untuk memperkuat penjelasan Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubais ya. Itu selain agar dia memperhatikan kebiasaan sebelumnya adalah juga mengidentifikasi wujud darahnya gitu ya supaya lebih jelas gitu. Dan beliau Rasulullah menyampaikan idza kana damul haidhah fa innahu aswadu yu'rafu. Yang harus kita ketahui bahwa jika itu benar-benar darah haid, maka pasti warnanya akan merah kehitam-hitaman, pekat. Yu'raf. Yu'raf itu memiliki beberapa makna, diantaranya adalah yu'raf itu semua wanita sudah ma'ruf ya, sudah ma'ruf di kalangan wanita. Setiap mereka yang sudah pernah haid itu tahu, bisa membedakan itu haid atau bukan itu darahnya itu dari apa ya dari wujudnya gitu ya. Dan makna yang lain yu'raf itu adalah memiliki bau yang khas ya, baunya khas ya. Ya kita semua tahu ya, tidak sedap begitu ya. Maka beliau Rasulullah memberikan petunjuk di sini. Faida kana dzalik, jika memang setelah kamu identifikasi itu darahnya memiliki karakter yang demikian, warnanya merah pekat, baunya tajam, tidak sedap, fa'am siki anis sholah, maka kamu tidak sholat ya. Wa inkanal akhir akan tetapi jika ternyata baunya beda, warnanya juga beda tadi ya, segar gitu ya, fatawaddoi wasolli fa innama huwa irqun, maka kamu harus berwudu dan sholat karena itu adalah darah penyakit gitu ya. Terus kalau dari kebiasaan sulit ya, sulit diidentifikasi, dari warna dan bau juga sulit bagaimana? Nah ini bagi yang dia keluar darah terus menerus ya, maka dia mengambil masa haidnya kalau dia masih masa produktif haid ya ibu-ibu ya. Tapi kalau misalnya sudah usia 60 ke atas ya itu nggak perlu ini ya, sudah otomatis kalau 60 ke atas kok mengeluarkan darah terus-menerus itu jelasnya penyakit ya. Sehingga dia tidak haid gitu. Tapi jelas itu adalah istihadah. Tapi kalau masih masa produktif ya, haidnya belum berhenti, maka yang kita lakukan adalah sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah kepada Hamnah binti Jahas gitu ya.
Nah, ini bahwa dia mengalami istihadah dan darahnya keluar sangat banyak, tidak berhenti-berhenti, Ibu. Ya, sampai full ya. Sebulan begitu ya, bahkan bisa lebih ya. Saya lupa itu ada seorang sahabiat yang sampai istihadah itu 7 tahun ya. Nah, ini kata Rasulullah apa? Innama hiya ruqdatun minasyaiton. Ini adalah termasuk daripada gangguan dan hentakan syaitan. Artinya, ketika ada wanita yang seperti itu, ikhtiar yang dilakukan selain ikhtiar medis sebaiknya juga dilakukan terapi berupa ruqyah ya. Nah, ini bisa jadi gangguan syaitan ya. Dan untuk kasus yang seperti ini kata Rasulullah fatahayyadi sittata ayyam au sab'ata ayyam. Bagi dia mengambil jatah haid setiap bulannya hanya 6 atau 7 hari. Dan dari tafsir hadis ini, para ulama menyampaikan bahwa 6 atau 7 hari ini bukan semau-maunya gitu ya. Bulan ini saya mau 6 hari, bulan besok mau 7 hari, enggak. Tapi by mini riset Ibu-Ibu ya. Nah, jadi kita kumpulkan data ya untuk memilih antara 6 atau 7 hari. Ya, siapa yang jadi sampelnya adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, terutama kerabat. Ya, ternyata kalau dari sampel yang terkumpul itu, yang paling banyak datanya adalah 7 hari, maka kita mengikuti 7. Kalau yang paling banyak 6 hari, maka kita mengikuti 6. Nah, kalau sudah seperti itu, tuma igtasili ya. Rasulullah menyuruh kita untuk mandi. Faidastan kokti, nah ini bahasanya istihadah, istinqo itu sama ya. Istihadah itu dia keluar darah mirip dengan haid. Istinqo itu dia sebenarnya masa keluar darah terus berarti dia harusnya suci, tapi faktanya ada darah, maka istinqo, bukan nakiyun, tapi istinqo ya. Dianggap suci gitu ya. Fasolli arba'an wa ishrina yauman. Maka dia setiap bulan itu harus sholat 24 hari au salatan wa ishrina yauman atau 23 hari ya. Wasumi wasolli. Ya, juga berlaku hukum yang lain seperti puasa dan sholat. Fa inna dzalika yujzi'uki. Yang demikianlah itu boleh ya dilakukan ya wa kadzalika faf'ali kulla syahrin. Setiap bulannya seperti itu ya kama tahidun nisa sebagaimana pada umumnya para wanita. Ya mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik ya dari beberapa kasus yang terjadi gitu ya. Jadi intinya kalau kita bingung dan mestinya setelah dijelaskan dengan dalil-dalil yang menjadi rujukan tadi kita tidak lagi bingung ya. Kalau keluar darah di luar kebiasaan, maka itu adalah istihadah ya. Kenapa? Karena yang pertama harus kita kembalikan kepada kebiasaan setiap bulan. Kemudian juga yang lebih menguatkan kita identifikasi dari darahnya, warnanya dan baunya. Karena darah haid itu khas ya. Kemudian kalau tidak bisa dengan dua cara ini ya, kita kembalikan pada kebiasaan wanita sekitar kita ya, terutama yang masih kerabat karena bagaimana kebiasaan haid kita itu juga ada unsur genetiknya gitu ya. Nah, jadi 6 atau 7 hari setiap bulan, selainnya meskipun darah banyak ya, itu tetap sholat dan juga puasa. Dan untuk berhubungan intim dikonsultasikan ke dokter ya, apakah itu beresiko atau tidak. Nah, sebagai gambarannya seperti ini, Ibu-ibu ya. Kalau haid normal pada umumnya wanita itu adalah 7 hari ya. Mungkin dimulai dari tipis yang flek jadi hitam sedikit gitu ya, coklat, kemudian merah ya, kemudian mulai menipis ya sampai hari ketujuh keputihan ya. Keputihan ini sudah suci. Ini umumnya wanita seperti ini ya kebiasaannya. Nah, ini juga masih normal Ibu-ibu ya, ada yang punya siklus pendek ya. Jadi haid itu 2 kali dalam sebulan ya, pekan pertama dan pekan kedua. Jadi antara pekan pertama dan haid pertama dan kedua itu berjarak 2 pekan. Ini juga normal ya, siklusnya pendek. Nah, yang tidak normal adalah seperti ini ya. Dia keluar darah terus-menerus. Kalau sebelum terjadi ini, dia sudah punya kebiasaan, maka yang tadi ya kebiasaan nomor 1 tadi ya,
bagaimanapun hari ketujuh dia mandi. Karena dia sudah punya kebiasaan sebelumnya. Kalau kebiasaannya itu berbeda-beda, maka diidentifikasi dari warna darahnya. Nah, kalau dari warna darah, maka dia hari ke-11 itu mandi. Karena hari ke-12 warna darahnya sudah berbeda. Ya, sehingga hari ke-12 dan seterusnya itu adalah istihadah. Bagi yang sudah punya kebiasaan, maka hari ke-7 mandi, hari ke-8 dan seterusnya 13 harinya adalah istihadah. Kalau tidak punya kebiasaan atau mungkin kebiasaannya bisa 9 hari dan sebagainya, maka diidentifikasi dari warna darah. Nah, ini 11 harinya haid dan sisanya adalah istihadah. Seperti itu ya. Itu gambarannya. Nah, jika ada haid terputus gitu ya, ada kasus kan haidnya terputus nih, haid 4 hari ya, kemudian tidak keluar darah atau berhenti 7 hari, kemudian hari ke-8 sampai hari ke-10 haid lagi. Ini statusnya bagaimana ya? Ini menurut ulama Syafi'iyah di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang menghukumi tanggal 5 sampai atau hari ke-5 sampai ke-7 itu adalah haid, tetap haid ibu-ibu. Konsekuensinya ya sholat dan puasa yang dikerjakan tidak sah ya, tapi tidak berdosa gitu. Nah, hari ke-5 sampai ke-7 ini dihukumi haid dengan 2 syarat ya. Syarat yang pertama, jika keluar darah 1 dan berhentinya darah itu tidak lebih dari 15 hari, itu syarat pertama. Yang kedua, total durasi keluar darah itu setiap harinya adalah 24 jam gitu ya. Jadi kalau lebih dari 15 hari ya sudah kita sampaikan kan tadi ya, itu adalah istihadah. Kurang dari 24 jam ya kemarin kita sudah sampaikan minimal haid adalah 24 jam. Nah, itu syarat kalau mau mengikuti pendapat bahwa hari ke-5 dan ke-7 itu adalah haid ya. Adapun pendapat yang kedua, ini dari madhab Syafi'i juga. Nah, itu hari ke-5 dan ke-7 itu jeda tersebut dihukumi suci. Ya, jadi konsekuensinya kalau dia sholat, puasa ya tetap sah. Nah, kalau saya sendiri lebih cenderung ke pendapat yang kedua ini. Ya, jadi karena memang tidak ada darah sama sekali, maka itu dihukumi suci ya. Tapi nanti kalau keluar darah lagi, maka masih bisa dihukumi haid karena memang ada tipikal wanita yang haidnya itu terputus selama jika di jumlah antara KD1 dan KD2 itu belum sampai 15 hari gitu ya. Nah ini gambaran yang lain ya. Nah, kalau ada yang haid terus-menerus ya, jika darah itu keluar terus-menerus lebih dari 15 hari 15 malam. Ya, haid sebelumnya 8 hari ya. Terus tiba dia haid 17 hari. Nah, ini tidak serta-merta dari hari pertama sampai 15 haid ya ibu-ibu ya. Tidak. Karena apa? Karena dia sudah punya kebiasaan. Kebiasaan sebelumnya adalah 8 hari. Ya, maka 8 hari itu dihukumi haid, 9 harinya istihadah karena dia punya kebiasaan sebelumnya. Ya, ini. Kemudian untuk haid yang terputus-putus, ya, jika darah keluar lebih dari 15 hari, namun diselingi jeda suci, ya. Dan dia punya kebiasaan nih, haid sebelumnya 8 hari. Terus pada bulan ini dia haid 10 hari, lalu suci 3 hari, lalu haid lagi 4 hari. Nah, ini bagaimana? Sama juga ini. Tidak serta-merta darah yang keluar pada hari pertama sampai ke-15 itu dihukumi haid dan setelahnya itu istihadah, tidak. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah memiliki kebiasaan, yaitu 8 hari. Nah, maka 8 hari ini dihitung haid, 9 harinya adalah istihadah, lalu 3 harinya adalah suci, dan 4 harinya adalah istihadah. Gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak pernah mengalami sebelumnya. Gitu ya. Jadi dia mengalami istihadah 2 kali. Ya.
Yang pertama adalah selebih dari kebiasaannya, 2 hari berarti ya, hari ke-9 dan 10. Dan yang berikutnya adalah di luar kebiasaan haidnya, yaitu 4 hari saat keluar darah kedua. Gitu ya. Penyempurna suci. Jika masa suci antara kedua siklus haid itu tidak mencapai batas minimal, suci itu kan 15 hari dalam sebulan ya. Misalnya, dia keluar darah pertama 6 hari, terus suci 12 hari, terus haid lagi, keluar darah lagi 8 hari. Nah, karena dari hitungannya itu dalam sebulan dia hanya suci 12 hari, yang seperti ini, maka 3 harinya itu masuk ke dalam hitungan istihadah. Kenapa? Karena dalam sebulan dia belum menyempurnakan minimal batas sucinya, yaitu 15 hari. Nah, sedangkan menurut para ulama itu menyampaikan minimal suci dalam sebulan adalah 15 hari. Ya, sehingga kalau keluar darah selebih dari itu, masa sucinya harus disempurnakan menjadi 15 hari. Itu ya. Semoga jelas ya Ibu-ibu ya. Nanti kalau belum jelas silakan ditanyakan ya. Nah, sekarang ketentuan syariat terkait istihadah. Ya. Yang pertama, wanita istihadah ini dihukumi suci. Sehingga diwajibkan sholat, diwajibkan berpuasa juga kalau bulan Ramadan ya. Untuk masalah berhubungan tadi sudah beberapa kali saya sampaikan ya, dikonsultasikan dulu ke dokter atau ahli ya, apakah berisiko atau tidak ya. Jika berbahaya maka haram, jika tidak berbahaya dan diizinkan oleh dokter maka boleh ya. Ini. Kemudian yang kedua, wanita yang istihadah itu disunahkan mandi setiap sholat. Disunahkan, tidak harus. Namanya sunnah itu, jika kita mampu menunaikannya, maka itu baik, dapat pahala. Kalau ternyata tidak mampu atau terkendala, maka ya tidak masalah, gitu ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabiat yang mengalami istihadah seperti Fatimah binti Abi Hubais yang tadi berkonsultasi kepada Rasulullah ya. Nah, itu beliau Rasulullah menyarankan untuk apa? Tsumma igtasili wasalli ya. Mandilah dan lakukan sholat, dan ini difahami oleh Fatimah bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah ini untuk setiap kali akan sholat itu mandi ya. Jadi mandi setiap kali akan sholat itu disunahkan ya, tidak diharuskan atau diwajibkan gitu. Tapi untuk berwudunya wajib setiap akan sholat ya, ya. Jadi untuk wanita yang istihadah itu tidak berlaku menjaga wudhu untuk 2 kali waktu sholat, ibu-ibu ya, hanya 1 kali saja. Sebagaimana disebutkan ya dalam sambungan hadis riwayat Abu Dawud tadi ya, idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'rafu. Ya tadi ya. Fa in kana fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa innama huwa irkun ya. Ini kalau darahnya itu tidak seperti sifat darah haid, maka kamu harus sholat. Nah, berwudu dulu setiap akan sholat. Jadi sama seperti yang ini tadi ya, dipahami bahwa iltasili wasoli, mandi dan sholat. Berarti mandi setiap akan sholat. Di sini juga fatawadoi wasoli, berwudu dan sholat. Nah, dipahami dengan berwudu setiap kali akan sholat karena itu adalah darah penyakit ya. Dan boleh bagi wanita yang istihadah untuk menjamak sholat. Nah, adapun teknis menjamak sholatnya yang dilakukan oleh para sahabiat itu lebih banyak ke jamak suri. Ini mungkin kurang familiar ya. Sebenarnya ada 3 jenis jamak ibu-ibu ya. Yang masyhur adalah jamak takhir dan jamak takdim. Ada lagi satu jamak yaitu jamak suri. Ya, kenapa sebagian ulama atau fuqaha tidak memasukkan ini ke dalam kategori jamak? Karena sebenarnya memang tidak jamak gitu sebenarnya, tapi satu waktu masalahnya seperti orang mati suri itu kan sebenarnya belum mati gitu ya. Nah, tapi dikatakan hidup juga
nggak seperti orang hidup. Nah, sama juga ini ya. Jadi jamak suri itu sebenarnya melaksanakan sholat di waktu masing-masing. Untuk sholat yang pertama di akhir waktunya, untuk sholat yang kedua di awal waktunya. Nah, ketika kemarin kita membahas tentang kodok sholat sudah kita spill juga ya gitu ya. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih ya, man adraka rakaatan minas subhi qabla an tatlu asyamsu faqad adraka subha gitu kan. Jadi siapa yang melaksanakan sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka dia dapat subuh, gitu ya. Jadi kalau kita kesiangan bangun, ya kita baru dapat 1 rakaat matahari sudah terbit, itu sah sholat subuhnya. Tapi kalau kita kesiangannya itu bangunnya ketika matahari sudah terbit, itu kita tidak dikatakan sebagai orang yang dapat sholat subuh. Tapi kita mengkodok karena sudah lewat waktu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sholat duhur, katakan asar itu jam 2:30 ibu-ibu. Kita sholat duhur jam 2:30 kurang 3 menit. Boleh tidak? Boleh. Ya, minimal 1 rakaatnya masih ada pada waktunya. Nah, itu jamak suri itu seperti itu ya. Jadi misalnya 5 menit sebelum adzan asar dia sholat duhur. Nah, di waktu duhur kan. Itu baru kemudian adzan asar lanjut dia sholat asar di awal waktu ketika sudah masuk waktu sholat gitu ya. Nah, ini kita simak ya hadis dari Asma binti Umais ya. Lita jelis fi mirkanin, ini Aisyah ya yang memberikan pengarahan kepada wanita yang mengalami istihadah yang berkonsultasi kepada beliau ya. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma faltaghtasil ya. Kalau ternyata darah yang keluar itu kuning, berarti kan dia istihadah ya, bukan haid ya, karena haid itu tadi aswadu yurafu ya. Maka hendaknya wanita tersebut mandi lidzuhri wal asri ghuslan wahidan. Cukup 1 kali mandi untuk menunaikan 2 sholat, yaitu duhur dan asar. Wa taghtasil lil maghribi wal isya ghuslan wahidan. Ya. Maghrib dengan isya juga cukup 1 kali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan. Kemudian dia bisa mandi untuk sholat subuh 1 kali. Jadi dalam 1 hari mandi 3 kali. Ya, menjelang asar ya dia mandi, langsung habis itu sholat duhur, sambung sholat asar. Menjelang isya dia mandi ya, sehingga dia masih dapat waktu untuk menunaikan sholat maghrib di penghujung waktunya, kemudian bersambung untuk menunaikan sholat isya. Nah, seperti itu arahan daripada Aisyah radhiyallahu anha ya, ketika ada beberapa wanita yang berkonsultasi tentang kondisi istihadah yang dialami. Nah, ini mandinya sunnah ibu-ibu ya. Jadi kalau bisa ya baik ya. Kalau misalnya terkendala tidak apa-apa ya. Setiap akan sholat jangan lupa untuk berwudu. Nah ini ya. Ini lebih jelas lagi ya dari Hamnah binti Jahaz itu ya di sini disebutkan fa'in qawiti ala antu akhirid duhra wa tu'ajjilil asra. Itu namanya jamak suri itu begitu ya. Jadi mandi setelah itu sholat duhur ya dan sholat asar dengan menjamaknya. Caranya bagaimana tuh akhirid duhra, mengakhirkan sholat duhurnya, wa tu'ajjilil asra, menyegerakan sholat asarnya. Ya begitu juga maghrib dan isyaknya. Jadi taghtasilina wa tajma'ina bainas salatain gitu ya. Kamu bisa mandi 1 kali dengan menjamak 2 sholat di waktunya masing-masing ya. Nah, seperti itu yang dijelaskan ya kepada Hamnah binti Jahaz ya ketika berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya. Dan diharuskan menggunakan pembalut atau pentil lain ya ibu-ibu ya dengan cara kalau tadi tidak mandi minimal sebelum berwudu harus diganti pembalutnya atau pentilennya, dibersihkan dulu darahnya karena kita semua tahu darah itu adalah najis apalagi keluar dari kemaluan gitu ya. Nah ini dari semua penjelasan yang kemarin kita sampaikan ini ringkasannya kami dapatkan dalam kitab ya Matan Takrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Ya, ini.
Wa aqallul haid yaumun wa lailatun. Ini kan madhabnya Syafi'i ya Ibu-ibu ya. Jadi minimal haid sebagaimana jumhur dikatakan adalah 24 jam, sehari semalam. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Maksimalnya adalah 15 hari. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Mayoritas wanita kebanyakan haid itu 6 atau 7 hari setiap bulan. Gitu ya. Wa aqallu nifas lahdoh, ya. Tidak ada batasan nifas, bisa hanya sejenak saja lahdoh gitu ya. Wa aktsaruhu sittuna yauman, ya. Maksimal nifas itu adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arbaun, rata-rata kurang lebih 40 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidotaini khamsata asyara yauman. Ya, minimal jeda suci antara haid satu dengan haid kedua adalah 15 hari. Jadi kalau kurang dari itu tuh tidak biasanya ibu-ibu ya, dan kemungkinan besar itu adalah istihadah. Baru 6 hari kok sudah haid lagi, itu adalah istihadah, rata-rata begitu ya. Minimal lah itu 12 hari gitu ya jedanya. Tapi rata-rata jeda itu minimal 15 hari gitu ya. Wala hadda li aktsarihi. Adapun maksimal haid tidak ada batasannya. Bisa jadi seorang itu tidak haid bulan ini, bisa jadi hanya haid 2 hari, bisa jadi hanya haid 3 hari. Itu tidak ada batas maksimal suci ya. Wa aqallu zamanin tahidu fihil mar'ah tis'u sinin, ya. Minimal usia haid wanita itu adalah 9 tahun. Maka tadi kalau keluar darah sebelum usia 9 tahun hitungan hijriah itu masuk ke dalam kategori istihadah. Wa aqallu hamli sittatu ashur. Ya, minimal hamil itu 6 bulan. Dari mana kita dapat angka 6 bulan? Nanti Ibu-ibu bisa periksa di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu disampaikan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Ya, wanita hamil dan menyusui itu sepanjang atau sebanyak 30 bulan. Hamil dan menyusui ya. Kemudian untuk masa khusus menyusuinya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu ya. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayuti marodoah. Jadi masa menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu kalau dihitung bulan adalah 24 bulan. Nah, tadi di surat Al-Ahqaf hamil dan menyusui 30, dikurangi 24, 6. Ya, artinya jika seorang laki-laki dan wanita menikah dan sebelum genap 6 bulan istrinya sudah melahirkan, itu bisa dipastikan pembuahannya terjadi dengan cara yang haram. Gitu ya, tidak syar'i atau zina gitu ya. Ataupun meskipun sudah 6 bulan tik gitu ya, melahirkan tapi kita lihat wujud bayinya sama seperti 9 bulan. Nah, ini juga syubhat gitu ya, karena kita semua tahu teman saya ada yang melahirkan usia 6 bulan itu beratnya hanya 9 on. Ya, itu pun meski semua organ sudah lengkap tapi fungsinya belum maksimal ya, sehingga harus diinkubator waktu itu 3 bulanan ibu-ibu ya. Nah, ini ya. Ini untuk menjadi rujukan apakah itu zina atau tidak. Nah, ini para ulama memadukan antara surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi dengan surat Al-Baqarah ayat 233 ya, dan kesimpulannya minimal hamil itu 6 bulan. Wa aktsaruhu arba'u sinin ya, maksimal hamil itu 4 bulan. Jadi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan medis meski kehamilannya itu sudah 40 bulan dan tidak ada masalah pada ketubannya, tidak ada masalah dengan plasentanya, itu sebenarnya tidak harus dilakukan sesar sebenarnya ya. Kenapa? Karena Allah sendiri kan yang mengatakan wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma, dan kami Allah sajalah yang mengetahui ya seberapa lama janin itu harus berada di rahim ibundanya. Dan dari fakta yang dikumpulkan oleh para fuqaha itu ditemukan bahwa karena dulu itu medis itu belum canggih ya nggak masalah loh orang melahirkan sampai usia kehamilannya 4 tahun gitu ya. Nah itu kalau sekarang kan udah telat dikit itu pasti disuruh sesar gitu ya. Nah itu tapi kalau misalnya karena
rekomendasi itu karena dilatar belakangi dengan misalnya ketubannya sudah tidak layak, kemudian plasentanya sudah mengalami pengapuran, sudah aus, ya monggo gitu ya, itu suatu solusi ya, diperbolehkan gitu ya. Wa aqallul hamli sittatu asyhur tadi sudah ya, wa aktsaruha arba'u sinin, wa ghalibuhu tis'atu asyhurin. Adapun mayoritas hamil itu adalah 9 bulan. Ini maaf ada yang terulang ya. Nah, seperti itu ya disebutkan dalam kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Qadhi Abu Syuja rahimahullah. Kita tengok dulu ya jamnya jam berapa. Masih ada sedikit waktu ya, kita tambahkan ini Ibu-ibu. Amalan-amalan saat haid ataupun nifas ya. Kadang-kadang terutama di bulan Ramadan ya. Tidak sedikit nih para wanita yang sampai mengambil inisiasi untuk minum penunda haid supaya ibadahnya sempurna gitu ya. Itu sebenarnya tidak dibenarkan gitu ya. Karena apa? Kita semua tahu haid nifas itu adalah sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tahu Allah itu adalah Al-Hakim, Maha Adil. Nggak mungkin Allah menetapkan sesuatu pada hambanya, di situ ada kezoliman ya, dia kehilangan ladang amalnya dan sebagainya, itu nggak mungkin sekali ya. Tinggal kita mencari alternatif amal apa yang bisa menutupi amal yang kita tidak bisa lakukan saat haid dan nifas itu. Ya, meskipun sebenarnya kita semua tahu Ibu-ibu ya, saya lupa mencantumkan sebuah hadis yang menjadi busyra ini ya, bisyarah untuk kita semua, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ya, "Ida maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana yaf'aluhu sahihan mukiman," gitu ya. Jadi ketika seorang itu sakit, dan haid itu termasuk kategori sakit ya, atau safar, karena seorang itu butuh ya dengan safar tersebut. Nah, lalu dengan kondisi safar dia atau sakit dia itu, dia tidak bisa melakukan aktivitas biasa, normal. Ya, itu dia tetap mendapatkan pahala yang sama seperti kebiasaan dia saat dia sehat, saat dia tidak safar gitu. Nah, itu merupakan keberkahan istiqomah ya dalam ketaatan. Nah, jadi ibadahnya wanita haid itu ya tidak sholat. Ibadahnya wanita haid itu ya tidak puasa. Dan itu ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu bukan hanya yang berpahala itu yang melakukan sesuatu, tapi meninggalkan larangan itu juga berpahala. Karena memang takwa itu kan terdiri dari dua hal, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Gitu. Kalau melaksanakan perintah dapat pahala, ya masa meninggalkan larangan tidak dapat pahala. Nah ini ya, kadang-kadang kita terpacu pada mindset bahwa pahala itu datang dari melakukan. Meninggalkan juga berpahala. Kita seumur hidup nggak pernah judi, nggak pernah miras, nggak pernah zina, nggak pernah membunuh, itu semua adalah dapat pahala kita seumur hidup ya. Nah itu prolognya ya. Adapun supaya kita lebih bersemangat lagi ya, bahwa Allah itu tidak berbuat zalim atas apa yang dikehendakinya pada fitrah yang harus dijalani oleh wanita. Di sini kami sampaikan lebih apa ya, jelas ya, seperti apakah amalan-amalan bisa masih kita lakukan ya. Yang pertama adalah amalan hati. Ya, jadi amalan itu tidak hanya dilakukan oleh jawarih kita, ya, dohiriyah kita, tangan, mata, kaki, lisan, gitu ya, tidak, tapi juga hati ya. Ini hadisnya insya Allah kita sudah sangat familiar ya. Ini jadi amalan hati ini kita bisa merujuk pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani ya, Imam Ahmad ya, dengan sanad dan syarat daripada Imam Bukhari Muslim dan juga Imam Nasai, sanadnya sahih ya. Singkatnya begini, ada seorang sahabat ya yang ketika dia datang di majelis Rasulullah, saat itu Rasulullah sedang ada halaqah dengan beberapa sahabat yang lain, itu Rasulullah itu mengatakan gitu ya, yatlul an min ahli hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Jadi kalian akan melihat nih seorang ahli surga gitu ya. Kemudian datanglah salah seorang dari kaum Ansor ini ya. Itu ya. Kemudian di kesempatan lain beliau mengatakan hal yang sama, dan ternyata dia juga yang datang. Sampai 3 kali kesempatan itu dia. Masya Allah ya.
ini merupakan busyra yang sangat luar biasa ya, sehingga membuat Abdullah di sini itu ya, Abdullah bin siapa, bin Amr bin As ya, ini dia penasaran ini ya, kok sampai 3 kali dia terus yang ditunjuk oleh Rasul sebagai calon penghuni surga. Amalannya sedahsyat apa sih gitu ya. Nah, kemudian si Abdullah ini datang ke rumahnya gitu ya. Dia pura-pura kalau diusir oleh orang tuanya gitu ya. Disuruh tidur di luar lah begitu ya. Kemudian dia tidur di situ untuk mengumpulkan data gitu ya. Mengumpulkan sampel data gitu. 3 hari itu dia tidak dapat informasi apa-apa. Kenapa bisa begitu? Saat dia masih belum tidur, si laki-laki Ansor ini sudah tidur. Saat dia sudah terbangun, dia masih tidur juga gitu loh. Amalannya itu bukan yang terlihat banget gitu ya. Sehingga dia jujur ketika hari ketiganya bilang gitu ya, sebenarnya saya tidak diusir oleh orang tua saya, tapi saya menginap di sini karena saya mendengar sabda Nabi berturut-turut untuk kamu ya 3 kali itu mengatakan bahwa eh, apa engkau termasuk daripada calon penghuni surga. Dan aku ingin tahu gitu ya, amalan apa yang sudah kamu lakukan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang seperti itu gitu ya. Kemudian dia menjawab, ini yang jawabannya saya bikin merah ini ya. Ma huwa illa ma ra'aitu ghaira anni. Amalanku biasa saja, kamu bisa melihatnya gitu ya. Akan tetapi ghaira anni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan. Aku tidak pernah menyimpan apa namanya? Kebencian ya kepada kaum muslimin yang telah mencurangiku, wala ahsudu ahad, dan aku juga tidak punya iri terhadap siapapun, ala khairin a'tahullah, terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini akan amalan hati ibu-ibu ya. Nah, ini ternyata dampaknya dahsyat gitu ya. Nih, amalan hati yang lain ya seperti ikhlas, taubat, tawakal, sabar, syukur, ridho, tidak hasad, memaafkan, husnudon, roja, khauf. Ini pembahasannya ada di Tazkiyatun Nafsi. Sehingga itulah Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Nah, siapa yang membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hatinya, maka dia aflah. Aflah itu adalah success and happiness, ya, beruntung. Nah, itu ya. Nah, itu jadi ketika kita haid, nah kita diharapkan untuk menjaga hati kita ya. Kemudian juga ada amalan dengan fisik kita ya. Dengan fisik kita, nah tentu kita semua tahu ya, dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 itu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Bahkan Umar bin Khattab mendefinisikan hakikat ibadah itu luas sekali, yaitu apa? Al-amalul musmirul mufid. Semua aktivitas yang di dalamnya ada faedah dan manfaat, baik untuk pelaku atau orang lain, baik itu untuk dunia atau akhirat, itu adalah ibadah selama pelakunya mukmin, gitu ya. Karena kalau non mukmin kan non muslim nggak diterima, gitu ya. Jadi sangat banyak sekali ya, mau kita baca buku, menghadiri majelis gitu ya. Kemudian juga ada amalan dengan harta, dengan memperbanyak sedekah misalnya. Nah, sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, itu kita bisa porsinya perbanyak ketika kita sedang haid, apalagi di bulan Ramadan ya. Kemudian juga amalan dengan lisan kita. Bagaimana kita menjaga agar lisan kita itu selalu berkata yang benar, ya, tidak share-share info yang hoax ya, yang tidak bisa tanggung jawabkan atau mengatakan perkataan yang tidak ada faedahnya. Nah, ini juga amalan lisan kita ya. Juga akal kita ya, ketika haid itu banyak yang bisa kita lakukan dengan tadabbur dan tafakkur. Ya, kalau tadabbur itu untuk ayat-ayat kauliyah seperti Al-Qur'an, ya ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau tafakkur atau selain tafakkur itu istilahnya apa ya Ibu-ibu ya? Ada tadabbur itu untuk ayat-ayat Al-Qur'an, tafakkur itu untuk ayat-ayat kauniyah ya.
untuk ayat-ayat kauniyah ya, seperti yang terjadi di langit. Kan akhir-akhir ini banyak fenomena kan. Nah, itu semua menunjukkan ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadabbur itu nanti hasilnya adalah keyakinan dan keimanan. Kalau tafakkur itu hasilnya ilmu. Nah, Masya Allah, iman dan ilmu itu jika dipadukan, maka akan orang tersebut akan menjadi ulul albab yang sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Az-Zumar ayat 9 itu ya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, baik itu kauliyah maupun kauniyah, dengan riset yang dilakukan, dengan tadabbur dan tafakur yang dilakukan, itu adalah orang yang memadukan antara unsur ilmu dengan hati nurani, keimanan, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan ya saat kita sedang haid ya. Nah, juga nifas ya. Alhamdulillah juga selain itu juga gitu ya. Maksudnya harus ketika kita haid dan nifas itu merupakan ibadah yang direkomendasikan kapan saja, sehingga dengan memahami ini sebenarnya tidak ada apa namanya, tidak ada alasan bagi kita untuk kehilangan ya momen atau kesempatan beribadah kepada Allah saat kita haid ataupun nifas gitu ya. Demikian Ibu-ibu, alhamdulillah sudah kita selesaikan ya pembahasan kita terkait fikih darah wanita ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Tapi jika mungkin masih ada beberapa hal yang perlu kami ulangi penjelasannya, atau mungkin belum jelas, atau ada kasus-kasus yang ibu-ibu alami, bisa kita sharingkan bersama pada majelis ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada MC. Nggih, terima kasih Ustazah. Kali ini suara saya lebih jelas atau masih Lebih jelas Ibu, kecil nggak? Oh, nggih. malah lebih jelas. Tadi mungkin Iya, pakai mikrofon ya. iya, nggih. Ini Ustazah izin ini ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya. Jika haid sudah tidak teratur karena usia, bagaimana menentukan darah haid atau bukan? Ini pertanyaan pertama. Langsung dijawab atau dijadikan satu, Ustazah? Langsung dijawab saja dulu biar tidak lupa ya. Oke, Oke. monggo. Kalau haidnya sudah tidak teratur, maka cara mengidentifikasinya dilihat dari warna dan bau darahnya, ya. Karena warna dan bau darah haid itu khas, merah pekat, baunya tidak sedap, dan juga dia cenderung hangat ya. Nah, itu. Kalau ternyata tiba keluar darah tapi merah bening, segar, tipis, nah itu berarti bukan haid gitu. Tapi kalau ciri-cirinya sama seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu adalah haid. Gitu ya, Ibu ya. Nah, jadi itu pakai metode yang kedua. Kalau tidak teratur, kalau yang teratur punya kebiasaan pakai metode yang pertama ya, kembalikan kepada kebiasaan. Wallahu a'lam. Kalau ada feedback boleh ya Ibu ya, kalau belum jelas ya. Oke. Ini pertanyaan dari Bu Retno Yusrini. Oke, monggo nanti bisa feedback kalau masih ada yang ditanyakan lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Yuni. Ini terkait kebiasaan haid ada pembukanya. Hah? Karena pengaruh KBIUD. Misal, hari pertama keluar darah sedikit, berhenti sehari, kadang setengah hari, terus lanjut keluar darah sampai beberapa hari. Apakah di saat jeda sehari itu termasuk haid? Jadi ini pengaruh KB, Ustazah. Oh, baik. Ya, kalau dia hanya berjeda setengah hari atau satu hari itu masih lumrah Ibu-ibu ya. Itu termasuk haid jika memang itu jadwal kita haid atau siklus haid ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan. Jadi haid itu tidak langsung merah pekat seperti itu ya. Nah, kadang-kadang keputihan dulu, cuman keluar darah sedikit-sedikit. Nah, kalau kita memang sudah tahu itu kebiasaan haid kita dan akan bersambung dengan haid kita, maka yang keluar sebelumnya dan juga masa suci sejenak itu terhitung haid. Nah, berbeda dengan yang keluar setelahnya. Jadi misalnya
kebiasaan kita 7 hari. Nah, di hari ke-7 sudah bersih, ya kita cek gitu, Pak. Kita cek dengan kapas atau tisu sudah bersih, lalu kita mandi, esoknya hari keluar lagi. Nah, itu sudah tidak terhitung haid ya, karena kita sudah di luar kebiasaan, sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah kemarin ya. Kunna la na'uddu sufrah wala kudrah syai'an minal haidi ba'da tuhri. Para sahabiat di masa Nabi itu tidak menganggap darah yang keluar flek ya, warnanya keabu-abuan, kemudian keputihan campur darah sedikit sehingga bergabung menjadi kuning gitu ya. Nah, itu sebagai haid setelah masa suci kami gitu ya. Jadi kalau yang keluar sebelum nyambung dengan haidnya itu masuk haid. Tapi keluar setelah jeda suci maka itu tidak masuk ke dalam kategori haid. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Ini pertanyaannya bertambah terus, Tada. Nah, ini Oke. ya untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Fatim. Ini izin bertanya, untuk seorang wanita premenopause, kadang datang haid itu lebih panjang daripada kebiasaan. Jika kebiasaannya itu haid 7 hari, itu bisa 12 sampai 15 hari Hmm. dengan sifat darah seperti darah haid dan keluarnya banyak. Hmm. Apakah kelebihan hari itu dihitung haid juga? Karena beliau ketika sholat itu dan melakukan ibadah lain merasa berdosa karena banyaknya darah yang keluar. Dan hal ini terjadi tidak setiap bulan, namun sekitar 3 kali dalam 2 tahun terakhir. Itu saja. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan ya, namanya kebiasaan itu bisa berubah ya, bisa berubah. Misalnya seorang gadis ketika baru awal-awal haid itu bisa jadi kebiasaan haidnya cuma 4 atau 5 hari. Lalu ketika sudah semakin matang itu menjadi 7 hari. Kemudian setelah melahirkan ada yang sampai 10 hari gitu ya. Kemudian menjelang menopause ada yang kembali ke 3 hari, ada yang justru lebih banyak 12 hari gitu ya. Jadi bisa berubah. Nah, dikatakan sebagai kebiasaan yang bisa menjadi rujukan kita dalam menentukan itu haid atau tidak adalah yang berulang 3 kali atau lebih. Itu ya. Sehingga ketika belum berulang 3 kali atau lebih, maka yang kita jadikan patokan adalah sebelumnya yang sudah berulang 3 kali atau lebih. Gitu ya. Itu. Atau jika tidak, maka pakai metode yang kedua. Gitu. Ya, misalnya kemarin haidnya cuma 7 hari. Nah, ini sebulan tidak haid, terus haid berikutnya jadi 10 hari. Dan kita bisa memastikan ini haid dari mana? Dari mengidentifikasi warna dan bau darahnya. Gitu ya. Nah, itu jika kita sudah bisa memastikan bahwa warna dan bau darahnya itu sama persis dengan warna dan bau darah haid kita, maka itu adalah haid. Apalagi didukung dengan memang itu jadwalnya kita haid. Ya, berarti kita mulai mengalami perbedaan atau berganti Biasa. kebiasaan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Ayu. Ini pertanyaannya ketika selesai haid di pagi hari, tapi saya menunggu sampai sore untuk memastikan sudah tidak ada darah haid lagi. Nah, kemudian eh, baru mandinya di sore hari karena memastikan sudah benar-benar keluar. Apakah itu perlu mengganti atau mengkodok sholat duhur dan asar seperti itu, Ustazah? Baik. Iya, Ibu ya. Ya, jadi untuk kasus yang seperti ini kita harus mengkodok ya, mengkodok sholat duhur dan asarnya. Kenapa? Karena di saat duhur tadi kita sudah kembali wajib sholat. Kenapa kita sudah kembali wajib sholat? Karena kita sudah tidak lagi haid, gitu ya. Dan sebenarnya kita tidak harus menunggu ibu-ibu ya untuk apakah kita memastikan kita berhenti haid atau tidak. Jadi misalnya nih,
kebiasaannya 7 hari dan memang sudah nggak ada darah keluar nih hari ketujuh gitu ya. Nah, kita cukup memastikannya dengan apa? Ambil kapas atau tisu. Nah, diusapkan ke kemaluan gitu. Kalau memang tisu atau kapas itu bersih atau mungkin keluar keputihan bening ya atau yang disebut dalam hadis Aisyah itu kosoh baydho, itu sudah berhenti haidnya. Nah, kita mandi. Kenapa? Karena memang perintah untuk bersuci setelah haid itu segera, tidak boleh ditunda-tunda kecuali yang memiliki kondisi yang berbeda. Ya, misalnya pagi masih ada sedikit, lalu dia kerja kantoran atau jadi guru atau apalah ya gitu ya. Yang nggak mungkin lah siang-siang kita izin pulang untuk mandi gitu ya. Kan nggak mungkin bisa pulangnya sore. Nah, yang seperti itu berarti dapat keringanan untuk menjamak sholat gitu ya, menjamak karena kita sudah tahu kita memang akan menundanya gitu ya. Tapi kalau yang terlewatkan sampai beberapa sholat ya tidak bisa dikatakan itu jamak ya, itu adalah di qadha gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang lain juga jadi kalau mau berhenti haid itu tidak harus dipastikan dengan meninggalkan beberapa waktu sholat ya, dipastikan saja dengan tadi mengusapkan tisu atau kapas ya setelah kita memang apa namanya pada batas kebiasaan kita sudah selesai hari ketujuh atau hari ke-8 atau hari ke-6 ya tergantung kebiasaannya dan sudah nggak keluar darah, itu nggak perlu ragu, ambil aja tisu atau kapas diusapkan gitu ya. Nah kalau sudah ya tinggal mandi. Kalau masih ada bercak, nah itu silakan ditunggu gitu, jangan terburu-buru Kak. Masih ada bercak darahnya. Tapi kalau sudah nggak ada bercaknya, juga jangan ragu gitu ya. Nah itu. Kalau masih ada bercak darahnya, jangan ragu untuk ditunggu. Tapi kalau sudah bersih, jangan ragu untuk mandi. Gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Gitu. Kalau Ini menambah tertunda ya berarti harus anu, dikodok ya. Tuh. oke. Misalnya ini menambahkan ini bagi saya yang menambah feedbacknya. Gimana? Misalnya pagi hari itu kita cek itu bersih, nggih. Ya. Kasusnya kita katakanlah bersuci di subuh ke kantor atau aktivitas lain, pulang itu di waktu asar. Nah, ternyata itu kita ndak di maksudnya kita misalnya di celana dalam kita itu ternyata ada noda lagi gitu nggih. Itu pripun, Ustazah? Kalau tadi cuman terjeda sebentar ya nggak apa-apa. Berarti belum bersih benar gitu ya, hanya terjeda Berarti sebentar. mandi mandi besar lagi ngoten nggih? Ya iya, iya. Kalau Iya. ini saya karena ndak ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan dari saya. Oh gitu. Barangkali ada yang mau resen, monggo ibu-ibu barangkali. Nggih. Ini malam Ini ini tumben ya, kemarin yang join banyak ini apakah di situ hujan sehingga pada tertidur? iya kalau Kan 2 kali ini kemarin yang join 50 lebih ya. nggih. Ini malam ini 33 tadi yang join ya. Ini Monggo kalau masih saya ada nggih, pertanyaan saya izin silakan. bertanya Ustazah. J. Eh, kan tadi saya terkait nifas nggih. Nifas itu kan dimulai setelah melahirkan darahnya. Belum, Oh, belum. sebelum. Sebelum nggih. Dua Berarti atau 3 hari sebelum melahirkan. Yang sudah oh, ada gitu. tanda-tandanya. Ya. Iya. Oh, soalnya saya berdasarkan pengalaman pribadi nggih. Kan ketika sebelum melahirkan pas ada tanda semacam apa lendir berwarna gitu Pembukaan nggih. kontraksi. Heeh. Tapi kan ketika waktu itu saya ngobrol lah sama teman gitu. Terus teman saya itu bilang, "Loh itu belum nifas, ini seperti ini." Maksudnya, ya mungkin atau perbedaan fikih atau enggak tahu saya malah saya jadi ragu, terus berarti aku enggak sholat, seperti itu ketika menunggu proses kelahiran itu. Jadi itu sudah masuk nifas nggak Ustazah? Iya. Sebelum? Jadi dari beberapa definisi yang disampaikan ulama tadi, dari yang global sampai yang detail, itu kita bisa simpulkan ya, proses kelahiran itu bisa sebelum atau saat atau sesudah. Jadi intinya kalau dia keluar darah maka itu nifas.
Tapi kalau yang keluar itu ketuban aja, rembes, itu bukan nifas. Jadi intinya harus ada darah ya, Bu ya. Dinamakan Iya. nifas itu kalau ada darahnya dan disertai dengan tanda-tanda kelahiran. Ya, tandanya bisa salah satu ya, apakah sakit, kontraksi, pembukaan, ketuban dan memang juga usia kandungannya gitu ya. Nah, itu menjadi Iya. salah satu yang memperkuat untuk mengkategorikan darah itu adalah darah nifas gitu ya. Dan yang jelas usia kehamilannya juga ya. Nah, itu. Jadi kalau usianya belum 120 hari, nah ini nanti tinggal dilihat yang lahir seperti apa gitu. Kalau placenta previa, placenta yang di bawah itu rata-rata usia Iya. kandungan 7 bulan itu sudah sering spotting ya, sering flek. Nah, itu bukan nifas itu. Karena apa? Dari usia kehamilannya belum, kemudian tanda yang lain juga tidak ada, tapi ini adalah kasus yang masuknya sakit ya, tidak normal gitu. Karena plasentanya letaknya tidak eh, seperti biasa pada umumnya gitu. Oke. Jadi kalau sudah dipastikan dari tanda-tandanya, jadwalnya, terus sudah kontraksi dan memang bukan darah yang banyak, gitu. Seperti lendir tapi berwarna gitu, bukan ketuban. Berarti itu Mm-mm. meyakinkan diri bahwa itu memang sudah nifas. Iya, gitu. Nggih, Jadi nggih, kalau terima sudah keluar darah itu tidak sholat ya, tapi kalau ya yang tidak keluar belum sholat. darah, meskipun sakit banget, tetap sholat dan boleh dijamak gitu, boleh dijamak gitu. Kalau semakin kontraksi itu kan semakin payah ya. Nah, tapi kok belum ada darahnya ini, cuman lemes gitu ya, boleh dijamak gitu. Karena memang ada kasus yang melahirkan tanpa keluar darah bahkan sama sekali gitu ya, itu ada gitu. Jadi intinya darah ya Bu ya, harus ada darah untuk tidak sholatnya itu ya gitu. Jadi ya kalau sudah pembukaan berapapun tapi nggak keluar darahnya tetap sholat ya gitu. Hmm, nggih, nggih itu Ustazah. Mungkin ada teman-teman lain ini ibu lain yang ingin menanggapi atau bertanya lagi. Ya ada Bu Khairunisa ya. Saya dulu tetap sholat 2 hari sebelum Oh lahiran iya. keluar darah. Ya sudah gitu. Karena sudah berlalu ya, ya sudah gitu. Sebelum lahiran keluar darah masih tetap sholat ya. Nah, ya sudah gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan ya dalam definisi yang diberikan oleh ulama itu 2 atau 3 hari ya. 2 atau 3 hari sebelum lahiran itu sudah dikategorikan sebagai nifas begitu. Nggih. eh, Apalagi di zaman now ya ibu-ibu ya. Kalau sudah keluar darah beberapa hari, apalagi ketuban rembes itu ya biasanya langsung tindakan ya. Nggak mungkin sebelumnya itu 5 hari atau 4 hari gitu ya. Yaitu kecuali yang kasus placenta previa tadi beda ya, beda kasus ya ibu-ibu ya. Jadi yang membedakan itu tanda-tanda proses kelahirannya ada ya kalau untuk kasus placenta previa gitu ya. Jadi kalau misalnya belum ada kontraksi dan sebagainya, ya tetap itu istihadah. Ya, gitu. Karena memang dia tidak normal kan. nggih, nggih, Ya Ibu tidak itu. apa-apa. Oh. Ya, Bu Khairunisa ini dulu tidak mengerti, ya tidak apa-apa. Kalau tidak mengerti, yang menjadi hak Allah itu dimaafkan ya. Itu busronya juga dalam hadis Rasulullah sampaikan ya, Innallaha tajawazali an ummati. Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku ya 3 hal. Satu apa? Al khoto ketika kita tidak tahu. Dua, anisyan ketika kita lupa. Tiga, wa mastukrihu alaihi ketika kita dalam keadaan terintimidasi atau tertekan atau dipaksa, ya itu dimaafkan. Yang bersangkutan dengan hak-hak Allah ya. Kalau yang berkaitan dengan hak manusia tidak bisa. Ya, ada delik hukumnya kalau kalau yang kaitannya dengan hak manusia. Nggak tahu kalau itu misalnya milik orang kita ambil ya tetap kalau yang punya datang ya harus kita kasihkan ya nggak dimaafkan aja. Punya hutang terus lupa nggak bisa lunas dengan istighfar harus dibayar.
Nah, seperti itu. Ada lagi nih? Oh, oh ada satu lagi nih, Ustazah. Baik. Ini dari Jombang. Wis, Mbak Ika Jombang. Izin Bu, haid saya keluar darah 3 hari. Setelah itu suci 3 hari. Lalu pada hari ke-7 sampai ke-12 keluar lagi, tapi masih berupa lendir coklat. Apakah itu haid atau istihadah? Seperti itu. Baik, Bu Ika, saya bertanya dulu, ini kejadian spontan atau kebiasaan? Monggo Bika bisa open mic ya kalau untuk memudahkan Iya, komunikasi. harus dipastikan dulu. Sudah terbiasa seperti itu atau ini tidak biasanya? Sudah jadi kebiasaan setelah melahirkan anak keempat. Oh, baik. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka ya tadi ya ini termasuk ke dalam kategori haid yang terputus ya. Jadi 3 harinya haid, 3 harinya suci. Ini tadi kan ada dua pendapat ya, tapi saya cenderung menghukumi suci ya, ikut yang menghukumi suci gitu ya. Karena yang menghukumi haid itu dengan berbagai syarat tadi agak subhat gitu ya. Kemudian hari ke-7 dan ke-12 ya, sampai ke-12 jika memang benar-benar yang keluar itu darah gitu ya. Nah, itu maka dia adalah haid yang terputus. Jadi di sini 3 plus berapa hari nih? 7, 8, 3. 9, 10, 11, 12. 3 plus 5 itu belum mencapai batas maksimal sehingga ini masih dikategorikan sebagai haid ya. Berbeda nanti kalau misalnya keluar darah pertama itu 7 hari, keluar darah kedua itu ternyata 9 hari, maka yang lebih dari 15 hari itu dihitung sebagai istihadah gitu ya. Ini termasuk ke dalam kategori haid yang terputus ya. Untuk file materi sudah saya kirimkan, nanti bisa ibu-ibu pelajari lagi ya. Jadi kasus-kasus yang ibu-ibu tanyakan tadi sudah ada juga ya di penjelasan yang tadi saya sampaikan. Mungkin karena banyak ya poin-poinnya mungkin ya perlu diulang-ulang begitu ya. Yaitu nanti silakan ibu-ibu baca ulang. Kalau misalnya ada yang belum jelas bisa WA boleh ya, kirim WA ke saya boleh gitu ya. Boleh di print silakan Bu, tidak apa-apa sudah saya serahkan ke panitia ya. Monggo mau di print ya, monggo mau disimpan file juga monggo. Yang penting dibaca kembali dan bisa bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Oke, terima kasih Ustazah. Mungkin kalau membaca lagi nanti bisa, kalau ada yang kurang jelas bisa by WA konsultasi dengan Ustazah ya. Boleh ya. Jadi bisa Oke. dibaca lagi, bisa juga ini kan di-record ya, bisa disimak Oke. lagi. Kemudian ada yang belum Iya. paham lagi bisa WA boleh gitu ya. Oh iya, ini juga diupload di YouTube, Bu. Kalau sudah biasanya setelah direcord diupload di YouTube. Nggih, monggo. Oke, jadi mungkin ketika saat ini belum banyak ketika membaca dan berdasarkan pengalaman akan banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang oh ini ya gitu nanti Ustazah siap Oke. untuk Jadi konsultasi. untuk kasus-kasus seperti ini jawabannya bisa berbeda ya Ibu-ibu ya karena tergantung pada kondisi kita juga berbeda. Kebiasaan kita juga berbeda ya. Nah, itu genetik kita juga berbeda sehingga untuk jawabannya memang tidak bisa sama, harus clear dengan kasus yang dialaminya. Makanya tadi saya tanyakan dulu ya itu kebiasaan atau tidak, misalnya KB atau tidak gitu ya. Apa kondisinya stres atau tidak itu juga berpengaruh pada hukum darah yang keluar gitu ya. Tapi insya Allah dengan 3 metode yang disampaikan oleh Rasulullah tadi itu sangat membantu kita ya untuk mengidentifikasi itu haid atau bukan ya dari kebiasaan, dari warna darah, kalau tidak dari kebiasaan umum para wanita. Kemudian juga tadi sudah saya beri contoh-contoh yang ada ya, itu yang sering terjadi. Nah, itu tinggal mudah sebenarnya mempermudah kita ya
Oh berarti ini istiadoh nih, kenapa di luar kebiasaan saya. Oh ini istiadoh kenapa? Karena sudah lebih dari 15 hari. Oh kenapa? Ah, ini karena saya KB gitu ya. Oh kenapa? Karena keguguran di bawah ini. Nah itu ya. Semoga membantu Oke. itu. Nanti bisa disimak lagi Ibu-ibu ya. Bisa dibaca lagi gitu kalau belum jelas gitu. Oke. Terima kasih Ustazah untuk waktunya dan ilmunya yang sungguh bermanfaat, nggih. Apalagi untuk mungkin kita yang kadang-kadang juga masih belum banyak ilmunya, belum mencari, belum mengetahui, ini sedikit banyak tercerahkan. Alhamdulillah. Eh, nggih. Eh, Baik, untuk teman-teman, ini saya kembalikan ke saya panggil. Alhamdulillah, Zoom kita kali ini berjalan lancar. Eh, Kalau ada dari saya, kalau ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Oh iya, lupa foto bersama nggih. Ini Ada ada yang live group pesan nih ya. nggih. Ada titipan dari Bu Fit karena Bu Fit tidak bisa sebagai moderator ini nanti jangan lupa foto bersama karena ini edisi ketiga kita ngoten monggo bisa open cam untuk semuanya. Bu Fitranti ya nanti yang foto. Ya, mohon Oke. maaf baru bergabung Ustazah. Jadi Bu. Oke, monggo. Satu. Sampun. Masih ada yang Nggih. baru ya? Sampun. Ada Nggih. yang nongol lagi Bu. Iya nggak apa-apa, sudah terrecord Nggih, ya namanya ya. nggih, nggih. Nggih, ngaten, kembali sekali lagi terima kasih Ustazah untuk waktunya, Sami-sami. ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita Amin, dan amin. menjadi amal ibadah untuk Ustazah. Amin. Eee, kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Untuk Ustazah dan ibu-ibu semuanya mohon maaf ini moderatornya masih baru kali ini jadi moderator kalau banyak kekurangan dimaafkan nggih. Sami-sami Bu. Oke, Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sami-sami Bu. Jazakallah Monggo, selamat Ustazah. beristirahat semuanya. Barakallahu fikum. Amin. Sehat selalu Ustazah Amin. bersama keluarga. Amin, amin Bu. Yun pamit ya. Oke. Monggo Ustazah. Huh. Mantap. Gantian Mbak Ira besok. Oh, gantian loh. Mari kita fikir sholat loh, Rek. Fikir sholat tetap materi ini. Desember fikir sholat. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.